Selamat pagi, Bu Widya. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Widya? Puji Tuhan, kabar saya baik, Bu. Sehat. Ya, baik Bu. Eh, Hari ini Bu Widya akan melakukan coaching, benar Bu ya? Ya, benar, Bu. Ya, Bu Widya, saya di sini sebagai supervisor. Saya akan melakukan pengamatan selama coaching berlangsung, Bu Widya. Jadi sebelum coaching itu dimulai, saya ingin mendiskusikan untuk rubrik penilaian kita. Bisa Bu ya? Iya, bisa, Bu. Iya, Bu Widya, selama melaksanakan coaching ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu diharapkan untuk coaching ini bisa menggunakan alur Tirta, Bu Widya, yaitu Iya. mencakup tujuan dan juga identifikasi, rencana aksi, dan sampai pada tahap tanggung jawab. Ya, selain itu, Bu Widya, diharapkan juga di dalam pelaksanaan coaching ini Ibu Widya juga memperhatikan prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Baik, Bu Widya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum pelaksanaan coaching. Bisa, Bu Widya? Ya, bisa, Bu. Silakan. Ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di dalam pelaksanaan coaching saat ini itu apa, Bu Widya? Baik, Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif, dan bagaimana saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, Bu Wid, bagian kompetensi mana yang secara spesifik Bu Widya ingin untuk diobservasi di dalam pelaksanaan coaching kali ini? Maksimalkan potensi dari coaching. Baik, Bu Widya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum pelaksanaan coaching. Bisa, Bu Widya? Ya, bisa, Bu. Silakan. Ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di dalam pelaksanaan coaching saat ini itu apa, Bu Widya? Baik, Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif, dan bagaimana saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, Bu Wid, bagian kompetensi mana yang secara spesifik Bu Widya ingin untuk diobservasi di dalam pelaksanaan coaching kali ini? Ya, baik, Bu. Kalau dari saya, bagian kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasi, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Baik, satu pertanyaan terakhir lagi ya, Bu Widya ya. Ya. Ya, indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai oleh Bu Widya di dalam coaching saat ini? Iya, baik Ibu. Saya ingin coach itu bisa merasa nyaman, merasa aman pada saat bercakap-cakap nanti, dan juga tentunya di akhir dari eh, percakapan kami nanti, coach dapat menemukan solusi dari masalahnya. Ya, baik Bu Widya, demikian untuk pra-observasi dari saya selaku supervisor. Selamat melaksanakan coaching bersama dengan coaching. Terima kasih Baik Bu Bu. Widya. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Widya. Selamat Apakah Ibu, pagi Bu Yul. apakah Ibu ada waktu pagi ini jika saya ingin mendiskusikan suatu hal dengan Ibu? eh Boleh Bu, silakan Bu. Iya. Terkait hal apa ya Bu Yuli? Begini Bu, saya ingin mendiskusikan terkait persiapan supervisi akademik di sekolah kita. Kan pelaksananya minggu depan Bu. Oh, iya Bu, benar. Bagaimana Bu Yuli persiapannya? Apa Ibu sudah siap-siap nih? Oleh karena itu, saya ingin mendiskusikan terkait persiapan supervisi itu dengan Ibu.
Jika Ibu ada waktu sekarang, maka kita sekarang. Kalau Ibu ada waktunya kapan, saya menyesuaikan waktunya Ibu deh. Boleh sekarang saja Bu Yuli, mumpung masih jam istirahat. Oke, baik. Silakan Bu Yuli. Iya, Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Widya. Begini iya. Bu Widya, saya ini kan ada kendala tentang pembelajaran berdiferensiasi terkait bagaimana mengimplementasikan pembelajaran tersebut dalam pembelajaran. Ditambah lagi sekarang ini saya sudah harus memasukkan pembelajaran sosial dan emosional dalam modul ajar saya. Jadi modul ajar saya ini belum selesai, Bu, karena saya belum memahami tentang kedua hal tersebut tadi. Oh, ya. Baik, Bu. Berarti tujuan dari diskusi kita hari ini terkait kendala yang Ibu hadapi tentang pemahaman pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu, dan bagaimana implementasi pembelajaran sosial emosional dalam menghadapi pelaksanaan supervisi akademik Ibu minggu depan ya. Iya, Ibu, betul sekali. Semoga Ibu ada waktu dan berkenan mendengarkan kesulitan saya nih. Kendala-kendala saya dalam menghadapi permasalahan saya tadi. Sehingga saya akan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian supervisi saya minggu depan berjalan dengan lancar. Tentu saja, Bu, saya ada waktu. Baik, Ibu, rupanya Ibu terkendala dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ya, dan pembelajaran sosial emosional di kelas Ibu ya. Kalau boleh saya tahu, kendala utama Ibu apa terkait pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Begini Bu, terus terang pembelajaran berdiferensiasi itu masih baru. Apalagi sekarang ditambah dengan PSE itu juga masih sangat baru buat saya. Jadi saya masih bingung Bu, apakah seluruh diferensiasi itu harus kita terapkan dalam satu kali waktu pembelajaran? Atau boleh satu atau boleh dua? Karena saya mencoba menyusunnya dalam RPP agak rumit Bu, kalau ketiga-tiganya saya terapkan. Kemudian hal itu juga memakan waktu persiapan yang cukup panjang. Dan proses penilaiannya pun juga akan makin rumit karena banyaknya diferensiasi yang harus saya sajikan dalam satu kali waktu pembelajaran, Bu. Oke, baik Ibu. Saya bisa memahami apa yang Ibu rasakan. Ibu tentunya gelisah dan khawatir ya terkait hal tersebut. Apalagi minggu depan itu sudah dekat, Bu. Kita sudah harus melaksanakan supervisi akademik di sekolah kita ya. Lalu ngomong-ngomong Bu, terkait pembelajaran sosial emosional sendiri, apa kendala Ibu? Kurang lebihnya sama, Bu. Ketika saya baca di referensi yang saya baca di PMM, PSE itu kan ada 5. Nah, apakah kelima-limanya itu juga harus saya terapkan satu kali waktu, Bu? Dalam modul ajar, dalam pembelajaran saya di kelas, Bu? Atau boleh satu, atau boleh dua, terus bagaimana ya, Bu, ya? Terus terang saya masih bingung sekali nih, Bu. Baik, Bu. Kira-kira apa rencana Ibu Yuli selanjutnya untuk menyelesaikan modul ajar Ibu ini dulu? Kan waktunya sudah dekat ya, Bu. Iya, Bu, betul ya. Apa ya? Oh, tadi saya bilang saya membaca referensi di PMM ya, berarti saya harus memperkuat pemahaman saya nih terkait pembelajaran berdiferensi dan implementasi PSE dalam pembelajaran. Supaya modul ajar saya bisa segera saya selesaikan. Nah, tepat sekali Bu Yuli. Luar biasa. Lalu rencana Ibu akan mencari referensi kemana saja? Apakah ada orang-orang tertentu yang kira-kira Ibu rasa bisa Ibu libatkan dalam rencana Ibu tadi? Nah, seperti yang tadi saya baru ingat, Bu Wi, di PMM tuh banyak sekali referensi yang bisa saya baca, bisa tonton video-videonya. Kenapa saya tidak kepikiran ya? Terus teman-teman saya bilang juga di PMM itu banyak informasi lengkap bahkan terkait kendala-kendala saya di kelas. Mungkin saya Wah, iya, juga akan iya, ya. Mungkin saya juga iya. akan mengajak nih diskusi rekan-rekan sejawat saya di mata pelajaran. Mungkin di MGMP atau minimal dengan serumpun lah, dengan serumpun teman saya lah di sekolah nanti, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Kapan ini rencananya Ibu akan membuka PMM dan diatur waktunya untuk berdiskusi dengan rekan sejawat Ibu? Berarti harus sesegera mungkin nih, Bu. Setelah saya bertemu dengan Ibu ini deh, saya akan langsung membuka PMM.
supaya waktunya bisa lebih efektif untuk diskusi dengan rekan sejauh juga lebih efektif. Saya akan jadwalkan besok deh Bu, karena besok kebetulan kan ada kegiatan komunitas belajar Bu di sekolah kita. Nah besok saya bisa tuh berdiskusi dengan teman-teman serumpun saya. Iya, Bu Yuli, luar biasa sekali. Ternyata secara tidak langsung, Ibu sudah mengidentifikasi dan bahkan tadi secara tidak langsung juga Ibu telah membuat rencana penyelesaian sendiri atas kendala yang Ibu hadapi, kan? Iya Bu, benar ya. Terima kasih banyak Bu. Nanti setelah saya membuat modul ajar, saya akan kembali datang ke Ibu untuk memperlihatkan modul ajar saya yang sudah saya susun untuk menyiapkan kegiatan supervisi akademik saya. Apakah bisa, Bu? Dengan senang hati, Bu Yuli. Nah, kira-kira kapan, Bu? Kita jadwalkan untuk bertemu lagi. Kan besok saya masih nanti malam nih saya buka buka PMM Bu. Terus besok saya lanjutkan dengan diskusi dengan di komunitas belajar di sekolah dengan teman serumpun. Kalau kira-kira besok lusa, apakah Ibu berkenan? Besok lusa, boleh Bu, boleh. Pas saya ada jam kosong. Berarti saya dan Bu Yuli nanti bertemunya 2 hari lagi ke depannya di waktu dan tempat yang sama di sini aja ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ibu sudah berkenan mendengarkan kendala-kendala saya tadi. Sekarang saya jadi lebih ringan nih. Karena saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Saya mohon izin pamit, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu Yuli. Sampai jumpa 2 hari lagi ya. Semangat menyusun modul ajarnya. Jangan lupa Bu, implementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan PSC itu bukan hal sulit ya Bu. Ibu pasti bisa. Betul, betul, betul. Iya. Terima kasih untuk motivasinya, Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu Yuli. Selamat pagi, Bu Widya. Selamat pagi Bu. Ya, Bu, bagaimana tadi, Bu, pelaksanaan coachingnya? Puji Tuhan Bu, berjalan dengan baik dan lancar Bu. Wah, bagus ya, Bu Widya ya. Ya. Oke, Bu Widya, setelah melakukan observasi selama pelaksanaan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, Bu. Yang pertama, Bu Widya, apa saja yang Ibu sudah lakukan atau dapatkan sesuai dengan indikator ketercapaian yang tadi di awal Bu Widya sampaikan? Baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya. Selama proses coaching tadi, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, Bu. Yaitu saya menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan, juga rencana aksi serta tanggung jawab, Bu. Ya, baik ya. Benar ya, Bu Widya. Selama Iya. melakukan observasi tadi, saya juga melihat Bu Widya sudah berhasil ya dalam pelaksanaan coaching, sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Widya sudah menanyakan tujuan, menegaskan dan memastikan tujuan di dalam percakapan itu, kemudian identifikasi, dan juga mengarahkan coaching untuk merencanakan aksi ke depan, serta menemukan cara untuk si coaching bisa bertanggung jawab. Dan di dalam percakapan tadi semua berjalan dengan sangat baik. Dan saya juga melihat Bu Widya sangat fokus di dalam uh, mengajukan pertanyaan dan juga merespon apa yang disampaikan oleh coaching. Ya, di sini terlihat bahwa memang Bu Widya hadir secara utuh dan penuh di dalam percakapan tadi. Luar biasa, Bu Widya. Ya, satu pertanyaan lagi ya, Bu Widya. Ya, baik, Bu. Iya. Eh, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Widya kembangkan? Baik, Bu. Dari hasil coaching tadi, saya ingin mengembangkan kompetensi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya dalam proses coaching ke depannya bisa berjalan dengan lebih baik lagi, Bu. Ya, amin ya Bu. Ya, saya doakan Bu Widya akan diperlengkapi lebih baik lagi sehingga dalam pelaksanaan coaching bisa
semakin baik Bu ya. Ya, terima Iya, kasih Bu Widya untuk waktunya. Sukses selalu buat Bu Widya. Oke, terima terima kasih kasih Bu Bu. Wid. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat pagi Bu Widya. Puji syukur saya dalam keadaan baik pagi ini. Ibu bagaimana keadaannya? Baik juga. Terima kasih. Bu Yuli, sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu terkait rubrik penilaian pelaksanaan coaching hari ini ya Bu. Baik Ibu. Nah, sebagai supervisor, saya akan mengamati coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaiannya. Dan juga apakah dalam proses coaching tersebut sudah menggunakan alur tirta atau belum. Lalu bagaimana Ibu sebagai coach caranya menuntun coachee untuk menemukan solusi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu berikan. Nah, dalam pelaksanaan coaching ini perlu diperhatikan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu Yul yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama ini Bu, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan saat ini? Yang ingin saya kembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik. Yang berikut ya Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Tentunya secara keseluruhan, Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Yuli, pertanyaan terakhir ya. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai dalam coaching kali ini? Jika saya sudah bisa menghadirkan diri sebagai coach, saya sudah bisa hadir secara penuh, kemudian saya juga bisa mendengarkan aktif, dan saya juga bisa menyusun serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee selama proses coaching berlangsung. Baik, Ibu. Dan tentunya kehadiran penuh ya, Ibu hadir dan lebih aktif mendengarkan ya. Saya kira cukup Bu untuk observasi kita. Nah, sekarang waktunya Ibu silakan melakukan coaching bersama coachee. Sukses ya, Bu Yuli. Baik, terima kasih banyak Bu Widya. Mohon arahannya. Sama-sama. Baik, Bu. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Bu Marcelina. Bagaimana kabarnya Bu Yuli hari ini? Saya kabar baik, puji syukur Bu Marcelina. Apa kabar nih pagi ini? Ya baik juga Bu. Bu Syukurlah. Yuli ada waktu kah Bu? Kapan Bu? Sekarang Sekarang. Bu Yuli. Saya Oh, ingin sekarang. diskusi sedikit sama Bu Yuli. Oke, baik. Saya cek jadwal dulu ya Bu, apakah saya ada kelas atau tidak. Bentar ya Bu, sebentar ya Bu. Ya Eh, baik Bu. Kayaknya bisa Bu, pagi ini. Kebetulan saya free, ada jam, nanti 2 jam kemudian baru saya masuk kelas. Bagaimana Bu? Sepertinya Ibu ada hal yang mau didiskusikan nih dengan saya. Iya benar sekali Bu Yuli. Saya ingin diskusi tentang ini Bu, persiapan supervisi minggu depan Bu. Oh, iya, 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 betul, betul, betul. Bagaimana Bu? Apakah Ibu ada kendala terkait pelaksanaan supervisi akademik di sekolah kita minggu depan, Bu? Iya Bu Yuli. Eh, Sampai sejauh ini ya Bu Yuli ya, udah 1 minggu udah mau supervisi, tapi modul ajarnya nih belum selesai Bu Yuli. Soalnya Hmm, saya masih terkendala tuh tentang pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, dan iya. juga bagaimana cara implementasikan di dalam kelas.
Terus ditambah lagi sekarang kan harus memuat untuk kompetensi sosial emosional. Jadi, Betul, Bu. wah, saya belum selesai sampai saat ini, Bu, untuk modulnya. Makin numpuk ya, Bu ya, makin mumet nih. Benar sekali, Bu. Oke, baik. Berarti tujuan diskusi atau coaching kita hari ini adalah tentang kendala Ibu terkait pemahaman pembelajaran berdiferensiasi dan implementasi PSE ya, Bu ya, dalam pembelajaran nanti kemudian dituangkan di modul ajar untuk persiapan menghadapi pelaksanaan supervisi akademik kita di minggu depan ya, Bu ya. Iya, benar sekali, Bu Yuli. Semoga Ibu ada waktu ya, Bu, ya, untuk mendengarkan keluhan dan kesulitan saya nih, Bu. Semoga ada solusi yang nanti akan ditemukan nanti, Bu, ya, dalam percakapan kita. Baik, pasti, Bu. Oke, baik, Bu. Begini nih, Bu, rupanya Ibu ada kendala nih dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas ya, Bu ya. Kalau boleh saya tahu, Bu, kira-kira kendala utama Ibu apa nih di pembelajaran berdiferensiasi? Iya, Bu, saya masih bingung sebenarnya ya, Bu Yuli. Ini kan pembelajaran diferensiasi kan baru ini, Bu, ya, baru mulai disosialisasikan dan coba untuk diterapkan. Yang saya bingung, Bu Yuli, apakah dalam satu kali pertemuan tatap muka itu kita harus menyusun atau merancang seluruh strateginya, Bu, dalam pembelajaran itu. Itu yang masih saya bingung sih, Bu. Soalnya kan itu sangat banyak, Bu, ya. Kalau memunculkan semua, berarti kan persiapan yang harus saya perlukan tuh sangat banyak. Nah, penilaiannya juga itu pasti membutuhkan eee, proses yang rumit, Bu, karena banyak hal yang harus saya muat di dalam modul ajar. Itu sih, Bu. Iya. Oke, betul, betul. Betul sekali, Bu. Saya bisa memahami nih kegelisahan dan kekhawatiran Ibu terkait hal tersebut tadi ya, terkait pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi minggu depan nih kita sudah harus melaksanakan supervisi akademik di sekolah kita, Bu ya. Lalu Bu, itu tadi yang Ibu utarakan adalah kendala terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang terkait pembelajaran sosial emosional sendiri, kendala Ibu ada di mana, Bu? Iya, Bu, kalau untuk yang pembelajaran sosial emosional ya hampir sama juga sih, Bu Yuli. Saya juga masih bingung, Bu. Ya, karena kan di situ ada 5 ya, Bu, ya. Yang Iya. saya baca-baca sih untuk pembelajaran itu ada 5, Bu, kompetensinya dan apakah itu harus saya terapkan juga semuanya di dalam pembelajaran dan harus dimasukkan dalam modul ajar. Itu, Bu, yang masih masih saya, gumuli, Bu. Oke, baik-baik Ibu, saya mengerti. Nah, lalu kira-kira apa nih rencana Ibu selanjutnya untuk menyelesaikan modul ajar Ibu? Padahal waktunya sudah dekat loh Bu, minggu depan. Apakah Ibu ada rencana mungkin? Ya, Bu, saya pikir-pikir nih, aduh ini saya udah semakin gelisah nih, Bu. Semakin Ya. gelisah karena udah tinggal 1 minggu, modul ajar belum selesai. Ini karena pemahaman saya yang belum pasti. Jadi, saya akan berpikir bagaimana untuk menguatkan pemahaman saya, Bu. Saya akan mencari penjelasan terkait dengan, pembelajaran berdiferensiasi dan juga untuk PSE ini, Bu. Oh iya, betul. Tepat sekali Bu Marcelina. Lalu Ya. untuk pembelajaran Ibu tadi itu mencari referensi itu kira-kira Ibu akan mencari referensi kemana saja, Bu? Apakah Ibu akan membuka buku atau mungkin membuka internet atau mungkin ada orang-orang tepat yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu tadi? Iya, Bu Yuli, saya teringat nih, Bu, yang lalu kan kita sempat ada pertemuan diperkenalkan untuk PMM, Bu, ya. Dan Betul. dan ternyata yang lalu disampaikan itu kan informasi itu sangat banyak dan lengkap, Bu. Jadi, saya akan coba membuka PMM, Bu, dalam waktu dekat dan juga, sepertinya saya harus lebih banyak sharing juga diskusi dengan teman-teman yang serumpun, Bu, Iya. supaya bisa saling melengkapi untuk menguatkan pemahaman saya, Bu. Wah, itu luar biasa sekali Bu Marcelin. Nah, terus Iya. kira-kira kapan nih rencana Ibu mau membuka PMM tadi? Terus berdiskusi juga dengan rekan sejawat Ibu. Ya, kayaknya harus lebih cepat, Bu, ya. Lebih cepat lebih baik, Bu. Betul, betul. Ya, saya akan coba, Bu. Iya, saya mau buka PMM, apalagi kan PMM kan sekarang tuh ada versi Android, Bu, ya. Nanti saya akan coba, lewat handphone gitu lihat-lihat,
dulu. Terus untuk yang diskusi dengan rekan sejawat saya, Bu, saya akan lakukan besok. Dan kebetulan, Bu, besok itu ada komunitas belajar di sekolah, jadi lebih leluasa untuk bisa diskusi dengan teman-teman. Wah, itu luar biasa sekali, Bu Marcelina. Sudah luar biasa. Ternyata Ibu sudah bisa mengidentifikasi sendiri loh permasalahan Ibu. Bahkan Ibu telah bisa membuat nih rencana penyelesaian sendiri atas semua kendala yang Ibu hadapi terkait supervisi akademik minggu depan. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ibu sudah luangkan waktu. Dengan sharing-sharing ini, pemahaman saya tuh sudah mulai terbuka, Bu, ya. Dan juga, Bu, saya akan coba buat modul ajar, karena memang itu diperlukan secepat mungkin. Setelah saya sudah buat nih, Bu, dengan pemahaman yang sudah yang saya lakukan, saya akan eh, kembali ke Ibu lagi ya, Bu, untuk sharing-sharing lagi untuk modul ajarnya. Oke, baik Ibu. Boleh, boleh. Kira-kira kapan Ibu kita jadwalkan untuk bertemu lagi? Rencana saya kan tadi besok itu kita mau diskusi, Bu, dengan teman-teman. Oke. Eh, Berarti lusa, Bu, ya. Lusa, kalau Ibu ada waktu, saya akan datang lagi sama Ibu. Oke, boleh Bu. Boleh. Berarti kita bertemu 2 hari lagi ke depan ya Bu ya. Kalau boleh di tempat dan waktu yang sama nih Bu. Kebetulan 2 hari ke depan di waktu yang sama saya juga sedang off nih jam saya di kelas. Iya, boleh, Bu. Terima kasih ya, Bu Yuli, sudah meluangkan waktu dan juga sudah mendengarkan kesulitan saya. Dan juga saya jadi lebih, ini sih, Bu, lebih rileks gitu ya. Bebannya agak terangkat karena kan saya sudah curhat dikit nih di Bu Yuli. Saya izin pamit, Bu Yuli. Terima kasih, Bu, untuk waktunya. Iya, sama-sama Bu Marcelina. Sampai jumpa lagi nih 2 hari ke depan dan terus semangat belajar Bu. Saya juga belajar, Ibu juga belajar. Kita bisa saling sharing nih. Karena menurut saya menyusun modul ajar dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan PSC itu bukan hal yang sulit buat Ibu. Pasti Ibu bisa mempelajarinya dengan sangat mudah. Pasti Ibu bisa. Amin, Bu. Terima kasih, Bu Yuli. Makasih Bu Marcelina. Sampai jumpa. Ya, Bu. Terima kasih. Baik, Bu Yuli. Bagaimana nih tadi pelaksanaan coachingnya berjalan lancar kan? Sangat lancar. Puji syukur sangat lancar sekali Bu Widya. Luar Luar biasa. biasa. Keren, Bu. Nah, setelah melakukan observasi selama coaching tadi, ada beberapa pertanyaan Ibu ingin saya ajukan ya. Baik, Ibu. Boleh ya, Bu Yuli? Iya. Ibu, Yang baik. pertama, iya, apa saja yang sudah Ibu lakukan atau apa saja yang Ibu dapatkan sesuai dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melaksanakan coaching tadi sesuai dengan alur Tirta di awal kesepakatan yang sudah kita sepakati tadi, Bu. Iya, selama proses coaching tadi saya sudah mencoba menerapkan alur Tirta dan berlangsung dengan lancar. Coach juga bisa menemukan solusi dari kendala permasalahannya selama untuk menghadapi supervisi akademiknya. Jadi saya merasa sudah uh, luar biasa tadi melaksanakan hari ini bersama Bu Marcelina. Wah, keren, Bu. Iya, tadi juga saya mengamati ya bagaimana Ibu melakukan proses coaching bersama-sama dengan Ibu Marcelina. Memang benar bahwa dari pengamatan saya tadi saya lihat memang alur Tirta itu sudah benar-benar diterapkan oleh Ibu. Ya, tadi seperti contohnya Ibu sudah menanyakan sudah menyampaikan tujuan, lalu mampu mengidentifikasi masalah. Yang paling utama tadi Ibu secara tidak langsung sudah mengarahkan coach untuk merencanakan aksi ke depan, lalu menemukan bagaimana tanggung jawab dari coach. Nah, Ibu, percakapan tadi juga saya lihat berjalan dengan sangat baik ya, lancar. Ibu kelihatan fokus sekali pada saat mendengarkan. Jadi memberi diri untuk hadir dan bisa mendengarkan apa yang dirasakan, unek-unek, keluhan, bahkan kendala dari coach tersebut. Pertanyaan terakhir ya, Bu Yuli. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan?
seperti tadi Bu, satu hal yang saya selalu ingin kembangkan terkait proses coaching ini, yaitu menyusun dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ini menurut saya perlu saya kembangkan lagi karena saya khawatir kalau kita coaching dengan pertanyaan yang monoton itu hasilnya juga akan monoton, tidak akan mampu mengembangkan potensi yang ada pada coaching. Demikian Ibu. Baik, luar biasa Ibu. Tetap semangat, nah tetap berkarya ya. Ke depannya lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih banyak Bu Yuli waktunya. Siap Ibu. Terima kasih Bu Widya atas arahannya. Selamat pagi. Sukses ke depannya ya Bu. Terima Selamat kasih. pagi. Selamat pagi Bu Marcelina. Selamat pagi juga Bu Yuli. Apa kabarnya pagi ini Bu? Baik sekali Bu. Luar biasa. Puji syukur Ibu dalam keadaan baik. Ibu akan Iya. melakukan coaching ya pagi ini dengan Ibu Widya. Iya, benar sekali Bu. Iya, di sini saya ditunjuk untuk menjadi supervisor kegiatan coaching pagi ini. Sebelum melakukan coaching, saya mohon izin untuk menanyakan beberapa hal terkait coaching kepada Ibu. Baik Bu. Iya, Ibu nanti di sini yang penilaiannya tentang alur tirta ya Bu, yang fokus penilaiannya tentang alur tirta itu apakah semua sudah terlaksana atau belum secara lengkap? Baik. Iya, baik. Berikutnya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu Yuli, kompetensi yang ingin saya kembangkan di dalam coaching kali ini Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik Ibu. Kemudian, bagian kompetensi mana yang secara spesifik sekali ingin Ibu observasi? Ya, saya ingin diobservasi secara khusus Bu ya, untuk coaching kali ini yaitu mendengarkan secara aktif dan juga bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, baik, baik. Jadi kedua kompetensi itu yang secara spesifik ingin Ibu observasi ya? Iya, benar. Ibu. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan apa? Ya, yang saya inginkan Bu ya, saya sih berharap coach itu bisa rileks, bisa merasa aman dan juga nyaman saat bercakap-cakap dengan saya, dan juga saya sangat berharap kalau coach itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Demikian Bu. Oke, baik, baik, baik. Oke, misi. Oke, baik Bu. Saya rasa untuk pra-observasi saya rasa cukup. Sekarang saya berikan waktu kepada Ibu Marcelina dan Ibu Widya untuk melakukan coachingnya. Selamat melaksanakan coaching Ibu. Semangat. Ya, terima kasih Bu Yuli. Selamat pagi Bu Marcelina. Selamat pagi juga Bu Widya. Apa kabar hari ini Bu? Wah, baik Bu. Kabar saya baik Bu Widya. Bagaimana dengan Ibu Widya? Baik Bu? Baik juga. Ibu, Iya, Ibu ada waktu kah? ada Ibu. Bagaimana Bu Widya? Iya, ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh, baik Bu. Bisa. Silakan Bu Widya. Apa yang ingin dibicarakan? Begini Bu, kan minggu depan ini ada supervisi akademik di sekolah kita. Saya dapat jadwal hari pertama Bu. Saya ingin berdiskusi Oh, tentang persiapan supervisi tersebut Bu. baik. Bagaimana persiapan Bu Widya sejauh ini? Apakah sudah siap Bu? Sebenarnya kalau dibilang siap, sebenarnya masih belum Bu. Karena saya ini masih punya kendala Bu.
apalagi terkait pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Saya tuh sampai hari ini belum bisa pastinya itu bagaimana cara mengimplementasikannya dalam pembelajaran, Bu. Karena ada 3 macam itu kalau tidak salah saya lihat. Terus ditambah lagi saya harus memasukkan pembelajaran sosial dan emosional dalam modul ajar saya. Yang jadi kendala modul ajar saya ini juga belum selesai saya buat, Bu. Oh iya, Bu Widya. Tapi tujuh si kita ini terkait dengan kendala Bu Widya. Eh, Penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu dan juga implementasi pembelajaran sosial emosional dan juga di dalam persiapan pelaksanaan supervisi minggu depan. Begitu ya, Bu Widya ya? Benar sekali, Bu Marcelina. Semoga Ibu ada waktu ya, dan ya mudah-mudahan bisa lah dengarkan kesulitan-kesulitan saya, Bu. Iya, bisa Bu Widya. Oke, baik Bu. Rupanya saat ini Bu Widya ada kendala dalam mengimplementasikan di kelas. Kalau boleh saya tahu ya, terkait dengan pembelajaran berkelanjutannya Bu Widya. Begini, Bu Marcelina, saya ini masih bingung. Apakah seluruh diferensiasi itu harus dimasukkan dalam satu kali pembelajaran, dalam satu waktu? Karena saya sudah mencoba menyusunnya dalam modul ajar saya itu kelihatannya seperti agak rumit, Bu. Karena persiapannya tuh membutuhkan waktu yang agak panjang. Juga proses penilaiannya itu saya lihat semakin rumit, Bu, karena ya itu tadi, Bu, banyaknya diferensiasi yang harus saya sajikan dalam pembelajaran, Bu. Oke, baik Bu Widya. Saya paham dengan kondisi Ibu ya. Ibu tentunya gelisah dan juga khawatir karena persiapannya sangat mepet untuk minggu depan supervisi. Ya Bu Widya, eh, kalau saya lanjutkan bertanya Bu ya, terkait Iya. dengan pembelajaran sosial emosional, kendala yang dihadapi sama Bu Widya itu seperti apa? Nah, itu dia, Bu, pembelajaran sosial emosional ini, itu kan ada 5. Nah, yang saya masih agak bingung itu, apakah kelima-limanya ini harus saya terapkan dalam modul ajar saya dan juga pembelajaran dalam kelas saya. Itu yang menjadi permasalahan saya, Bu. Baik Bu Widya, kalau dilihat waktunya Bu Widya kan minggu depan nih sudah supervisi. Waktunya sangat mepet dan dekat sekali Bu Widya. Kira-kira apa rencana Ibu yang harus dilakukan untuk bisa menyelesaikan modul ajar yang belum terselesaikan itu, Bu? Dalam waktu yang sangat mepet ini, Bu. Itu dia, Bu. Kalau saya pikir-pikir ini berarti saya harus memperdalam pemahaman saya terkait pembelajaran berdiferensiasi dan juga implementasi pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran nanti, supaya modul ajar saya ini bisa segera saya selesaikan. Nah, tepat sekali Bu Widya. Saya setuju sama rencananya Ibu. Untuk rencana ini, Bu, Ibu akan mencari referensinya kemana saja, Bu? Dan juga apakah akan ada orang-orang yang Ibu libatkan di dalam rencana Ibu nanti? Iya, Bu. Baru kepikiran saya ini. Sepertinya tadi sebelum ketemu Ibu ini, saya lihat tuh Bu Ana sementara buka PMM. Baru kepikiran saya sekarang ini. Kayaknya saya harus buka PMM dulu, Bu. Kayaknya di situ banyak sekali informasi lengkap, Bu, terkait kendala saya. Dan untuk teman rekan sejawat saya mau komunikasikan dulu, Bu, dengan mata pelajaran bahasa Inggris yang serumpun dengan saya, Bu. Agar apa? Saya bisa menguatkan pemahaman saya tentang kedua hal tersebut, Bu. Luar biasa sekali, Bu ya. Ya, rencananya kapan, Bu? Dan juga berdiskusi dengan dia. Iya, Bu. Rencananya selesai ketemu dengan Ibu sekarang ini, ya pas saya ada waktu kosong, saya mau langsung buka PMM dulu, Bu. Supaya waktunya lebih efektif. Habis itu baru saya rencanakan berdiskusi dengan rekan sejawat di MGMP Bahasa Inggris.
Saya jadwalkan besok, Bu, karena besok kebetulan kan ada kegiatan komunitas belajar di sekolah kita. Jadi kan saya punya banyak waktu, Bu, untuk berdiskusi dan bisa bertanya jawab dengan teman-teman serumpun, Bu. Masa Bu Widya, ternyata Ibu Widya sudah bisa mengidentifikasi dan bahkan juga bisa membuat rencana untuk penyelesaian sendiri atas kendala yang Ibu Widya sedang hadapi ya. Luar biasa, Bu. Oh, yang benar, Bu. Perasaan dari tadi kita hanya bercakap-cakap Iya, saja, Bu. Waduh, terima kasih, Bu. iya, Bu. Nanti habis Sama-sama dari juga sini, Ibu. ya, nanti habis dari sini saya langsung buat modul ajar. Tapi saya mau minta waktunya Ibu. Nanti habis dari sini saya kembali lagi ke Ibu ya. Biar saya perlihatkan modul ajar saya yang sudah saya susun tadi. Untuk persiapan akademik, supervisi akademik saya, Bu. Boleh Bu Widya, dengan senang hati ya. Saya akan menunggu Bu Widya datang. Kira-kira kapan Ibu? Kita mau ketemu lagi, Bu Widya? Izin Ibu, kalau bisa besok lusa ya, Bu, jika Ibu berkenan ya. Bisa, bisa Bu. Ya baik Bu Widya, berarti kita ketemu besok lusa ya Bu ya. Di waktu yang sama Bu ya, untuk kita sama-sama melihat perkembangan dan juga modul yang sudah Ibu lakukan. Baik, Bu Marcelina. Aduh, terima kasih banyak untuk waktunya. Perasaan dari tadi, kayaknya diskusi kita itu secara tidak langsung saya sudah mendapat jalan keluarnya saya sendiri ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Tadi Ibu sudah bersedia mendengarkan kendala-kendala saya, keluhan saya. Saya jadinya lebih ringan ini, Bu, lebih rileks, lebih nyaman. Dan saya sudah tahu apa yang harus saya kerjakan, Bu. Saya pamit duluan, Bu, lagi ada jam. Terima kasih banyak, Bu Marcelina. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu Widya. Tetap semangat Bu Widya. Sampai ketemu lagi Bu Widya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu Yul. Oke, selamat pagi Bu Marcelina. Ibu baru selesai Selamat, melaksanakan coaching ya? iya, selamat pagi Bu. Iya benar Bu. Bagaimana pelaksanaan coaching yang tadi Bu laksanakan dengan Bu Widi? Apakah berlangsung dengan lancar atau ada kendala mungkin Bu? Puji Tuhan baik Ibu, berjalan dengan lancar. Luar biasa. Apa Ya. nih yang Ibu rasakan selama coaching berlangsung tadi Bu? Apakah ada rasa susah atau rasa bagaimana perasaan? Coba Ibu ungkapkan perasaan Ibu selama coaching tadi. Ya, perasaan saya ya Bu Yuli, eh, merasa terhubung sih dengan Bu Widya selaku coachee. Bu Widya juga bisa terbuka. Jadi situasinya nyaman Bu. Percakapan kita nyaman, percakapan ringan, tapi juga ternyata bisa menemukan solusi di dalam percakapan itu yang tadi dengan Bu Widya. Iya, Artinya kedua-duanya saling nyaman ya Bu, tidak ada yang tertekan, tidak ada yang tertutup, artinya bisa menemukan solusi tadi saya lihat. iya benar. Begini Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin yang diinginkan? Iya Bu, selama melakukan coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, Bu. Jadi ada tujuan di situ dan juga ada identifikasi dan juga saya sudah menuntun coaching untuk bisa menemukan solusinya sendiri dan juga ada tanggung jawab, ada tindakan aksi dan juga tanggung jawab untuk solusi yang sudah ditemukan oleh coach itu, Bu. Oke, baik. Memang benar Ibu, berdasarkan dari catatan saya selama proses coaching tadi berlangsung, saya tadi sudah melihat bahwa Ibu sudah melaksanakan alur tirta dengan sangat baik dan luar biasa. Semua sudah Ibu lakukan dengan lengkap, mulai dari
menyebutkan tujuan coaching, kemudian identifikasi masalah selama coaching, kemudian rencana dan tanggung jawab semua Ibu sudah laksanakan. Kemudian terkait hal yang secara spesifik ingin Ibu observasi tadi itu saya sudah melihat secara langsung Ibu melakukan juga dengan sangat baik. Saya lihat Ibu juga sudah hadir secara penuh, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dengan baik untuk coaching. Selanjutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari pelaksanaan coaching hari ini tadi, Bu? Iya Bu, untuk ke depannya saya ingin terus mengembangkan kompetensi untuk bagaimana sih Bu membuat pertanyaan yang berbobot supaya kalau di dalam percakapan bersama dengan coach nanti bisa menggali informasi dengan lebih baik dan juga bisa menuntun coach menemukan sendiri solusinya. Demikian Bu. Oke, sangat luar biasa. Saya sangat sependapat dengan Ibu Ma karena menentukan pertanyaan berbobot itu bukan hal yang mudah. Bukan hanya untuk guru bahasa saja, untuk semua guru menurut saya bukan hal yang mudah supaya pelaksanaan coaching itu tidak membosankan dan si coach bisa menemukan jalan keluar dari permasalahannya sendiri. Oke, baik Ibu, luar biasa coaching Ibu hari ini. Mudah-mudahan coaching ke depannya Ibu akan bisa mengembangkan potensi yang ingin Ibu kembangkan tadi. Selamat pagi Bu Marcelina. Selamat pagi Bu Widya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Pagi, Bu. Iya, selamat pagi Bu Yuli. Terima kasih kembali Bu.